warga Indonesia, kembali lagi dengan saya, Nur Diana, pada acara Berita Viral Indonesia. Akhir-akhir ini, kita dihebohkan dengan peristiwa berdarah yang terjadi di Kalimantan Tengah, Kecamatan Cipanggahulu, Kabupaten Katawaringin Timur, yaitu peristiwa pembacokan akibat kasus sengketa lahan sawit yang terjadi di Sampit. Peristiwa merenggut nyawa ini diketahui berawal dari anak buah Alvin Lawrence melakukan aksi penanaman buah sawit secara paksa pada lahan sengketa itu. Sedikit kisahnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Muhammad Idris Bakti dan Prasetya. Baik, terima kasih. Kasus sengketa lahan sawit yang terjadi di Sampit, Kalimantan Tengah sampai sekarang belum menemukan titik terang. Menurut berbagai sumber yang kami dapatkan, kasus ini terjadi karena adanya sengketa lahan sawit antara Alvin Lawrence dengan Hokim alias Acen sebagai pengelola kebun sawit. Kejadian ini diduga karena adanya aksi pencurian buah kelapa sawit oleh anak buah Alvin. Diceritakan pihak kejadian ini diduga karena adanya aksi pencurian buah kelapa sawit oleh anak buah Alvin. Diceritakan pihak Hokim sedang melakukan patroli perkebunan yang diduga masih dalam sengketa yang luasnya mencapai 700 hektar dan ditemukan 9 buah mobil pick up yang diduga digunakan sekitar 50 orang. Peristiwa tersebut juga melibatkan pihak kepolisian dan warga sekitar sehingga banyak korban jiwa. Kembali ke rekan saya. Nah, itu tadi sekilas tentang kronologis terjadinya peristiwa berdarah akibat sengketa lahan sawit yang terjadi di Sampit, Kalimantan Tengah. Oke, kita lanjut untuk menganalisis kasus tersebut bersama rekan saya. Halo, perkenalkan saya Umi Aziza dan saya Vera Meliana Sari. dari kasus sengketa lahan sawit di Sampit. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi yaitu Yang pertama, main hakim sendiri karena kurangnya kesadaran dari diri sendiri. yang kedua, melakukan kekerasan fisik dan mental yang berat terhadap anggota kelompok. Yang ketiga, pencemaran nama baik. Yang keempat, merusak fasilitas umum. Dan yang terakhir, terjadinya kerusuhan yaitu peristiwa pembacokan. Bagaimana sih proses hukumnya? Oke, di sini saya Nisya akan sedikit menjelaskan secara umum. Proses hukum untuk kasus ini adalah dengan arbitrase. Arbitrase antara lain penentuan sengketa pertanahan apa saja yang dapat diserahkan penyelesaiannya pada arbiter. Tentang siapa yang berhak dan bersifat final tidak dapat dimintakan banding. Kalau dilihat dari kasusnya itu, penggugat bernama Hokim atau Acen. Kemudian tergugatnya itu ada Alvin, Jansen, dan Sujatmiko. Berdasarkan sumber yang kami dapatkan yaitu pertama tentang gugatan perdata Hokim selaku penggugat ke tergugat Alvin, Jansen, dan Sujatmiko terkait pinjaman uang Hokim. Gugatan tertuang dengan nomor registrasi ayat 41. Dan dalam sumber yang lain disebutkan gugatan ini dikarenakan adanya kasus pencurian kelapa sawit sebanyak 9 ton pada tanggal 10 Februari 2023 milik Hokim. Kalau kami menjadi posisi si korban, Maka kami akan menyelesaikannya dengan kepala dingin, Memikirkan dampak yang terjadi setelahnya, Dan kami tidak akan menuduh. Tanpa adanya barang bukti. Nah guys, nilai negatifnya itu menyebabkan perpecahan antara beberapa pihak dalam kasus tersebut. Munculnya pertikaian yang berujung peristiwa pembacokan, main hakim sendiri, atau membuat korban jiwa, dan membuat mereka tidak bisa berpikir jernih, sehingga tidak dapat mempertimbangkan dampak yang akan terjadi. Nilai positifnya membuat kita sadar akan pentingnya menghadapi masalah dengan kepala dingin. Faktor penyebab dari kasus tersebut adalah keserakahan dalam kepemilikan tanah, keegoisan antara kedua belah pihak, tuduh-menuduh tanpa adanya barang bukti, dan kurang rasa persatuan dan kesatuan.